kami dari kelompok 6 kelas A akan membawakan materi tentang teori humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran matematika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM A231-23016. Perkenalkan, nama saya Nurul Harsima dengan NIM A231-23062. Perkenalkan, nama saya Prita Aulianda Septi Jatong dengan NIM A231-23056. Perkenalkan, nama saya Gita, NIM A231-23118. Dan saya Siti Hadijah dengan NIM A231-23057. Teman-teman tahu nggak? Apa sih teori humanistik itu? Teori humanistik itu adalah proses memanusiakan manusia di mana seseorang individu menggali kemampuannya dan diterapkan dalam lingkungannya. Oleh sebab itu, teori humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses itu sendiri. Teori humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri atau faktor internal dirinya dan bukan pengetahuan ataupun kondisi lingkungannya. Menurut teori belajar humanistik, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu maupun mengembangkan potensinya dan merasa dirinya utuh, bermakna, dan berfungsi. Nah, kebermaknaan ini merupakan perwujudan dirinya yang bukan saja dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya, yang artinya teori ini lebih tertarik pada pengertian daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori lainnya. Tujuan utama proses pembelajaran dalam pandangan teori humanistik adalah agar siswa dapat mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang memberikan gagasan mengenai konsep humanistiknya, yaitu tokoh pertama Abraham Maslow. Tahun 1908 sampai 1970, ia meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasikan diri mereka sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Dari situlah kemudian Abraham Maslow memunculkan sebuah teori hierarki kebutuhan manusia yang terkenal hingga saat ini. Dari teori hierarki kebutuhan tersebut, manusia memiliki 5 macam kebutuhan di antara lainnya. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kelima hierarki tersebut memiliki kebutuhan keterkaitan. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tokoh kedua yaitu Carl R. Rogers. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers memiliki 2 konsep. Konsep yang pertama adalah jika manusia bisa memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan memecahkan persoalan masalah. Konsep yang kedua adalah freedom to learn, teori belajar bebas. Hal yang dimaksud adalah pendidikan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kemerdekaan dan kebebasan. Tokoh yang ketiga yaitu Arthur Combs.
Arthur Combs juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Pada intinya, Combs menjelaskan hal tersebut ke dalam 5 hal yang berkaitan dengan pandangan psikologi humanistik, antara lain keterbatasan fisik, kesempatan, kebutuhan manusia, konsep diri, dan penolakan akan ancaman. Kelima hal tersebut dapat diperhatikan secara seksama oleh para pendidik karena kelima hal tersebut merupakan hasil interaksi peserta didik di dalam lingkungannya yang dapat menghambat peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Hasimah. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang kedua, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Yang ketiga, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Yang keempat, teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Yang kelima, siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Yang keenam, salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Yang ketujuh, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Dan yang terakhir, siswa akan lebih inovatif dan menguasai dengan mudah. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang kedua, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Yang keempat, bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang kelima, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Yang keenam, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Dan yang terakhir, faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa sendiri. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu bagaimana penerapan teori humanistik dalam pembelajaran matematika. Teori humanistik dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran open-ended. Open-ended merupakan pembelajaran yang memberikan masalah-masalah kepada peserta didik. Model ini lebih interaktif dan menarik terhadap peserta didik karena peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan berbagai strategi dan cara menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Model pembelajaran open-ended juga memiliki pendekatan yang terbuka, artinya peserta didik lebih bebas untuk menemukan berbagai strategi dan cara untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.